Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fatur Rahman dari kelompok 2 Latsar Angkatan 8 BBPK Makassar tahun 2025. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman terkait dengan materi wawasan kebangsaan yang akan saya sampaikan dalam 5 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan wawasan ini, kita memandang perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa sebagai kekayaan dan bukan sebagai pemisah. Sejarah membuktikan bahwa sejak awal pergerakan nasional, pendiri bangsa kita mengutamakan kepentingan bersama, dimulai dari lahirnya Budi Utomo tahun 1908 yang menandai kebangkitan nasional, kemudian Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan suatu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, hingga akhirnya proklamasi di tahun 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. 4 konsensus dasar bangsa yang harus terus kita pegang adalah yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, yang kedua yaitu Undang-Undang 1945 sebagai landasan hukum, yang ketiga yaitu NKRI sebagai bentuk negara, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman. Selain itu, kita juga memiliki simbol negara yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Simbol-simbol ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan menjadi perekat jati diri bangsa. Kemudian yang kedua ada nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan setiap warga untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Bela negara bukan hanya tugas TNI, melainkan menjadi kewajiban semua warga negara. Sejarah mencatat pada saat agresi militer Belanda tahun 1948, meskipun ibu kota Yogyakarta jatuh dan para pemimpin ditawan, semangat bangsa tidak pernah padam, ditandai dengan terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di bawah Syarifuddin Prawiranegara. Demi tegaknya NKRI, peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Bela Negara setiap 19 Desember. Yang ketiga yaitu ada nilai dari bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Nilai-nilai ini perlu dihidupkan bukan hanya dalam kondisi perang, tapi juga dalam keseharian, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, taat hukum, menjaga persatuan, melawan hoaks, menghindari narkoba, serta berkontribusi melalui profesi kita masing-masing. Kemudian poin keempat yaitu peran ASN atau aparatur sipil negara dalam wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebagai aparatur sipil negara, ASN memiliki tanggung jawab yang besar. ASN bukan hanya pelaksana birokrasi, tapi juga perekat persatuan bangsa. ASN dituntut untuk menunjukkan integritas dan netralitas, memberikan pelayanan publik yang adil dan bersih, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, kemudian menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai bela negara di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat sekitar tempat ASN itu berada. Kemudian yang kelima yaitu tantangan kebangsaan saat ini. Tantangan bela negara kini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Apabila masa lalu kita hanya melawan penjajah dan pihak luar, ancaman sekarang merupakan bukan hanya berupa serangan militer, melainkan juga ancaman non-militer. Seperti beberapa kasus, banyaknya disinformasi dan penyebaran hoaks, radikalisme dan intoleransi, narkoba, korupsi, serta degradasi moral, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Untuk menghadapi semua itu, dibutuhkan kesadaran bela negara yang kuat dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Kemudian, berkenaan dengan refleksi dan implementasi yang bisa kita lakukan selaku ASN di lingkungan rumah sakit, adalah sebagai beberapa poin yang akan saya sebutkan, yang sudah juga disebutkan di atas, antara lain yaitu yang pertama, melayani dengan optimal tanpa diskriminasi, yang mana kita di rumah sakit akan selalu bertemu dengan berbagai macam pasien dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita tidak boleh membedakan antara pasien satu dan pasien yang lain. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya penyebaran berita palsu dan hoaks, yang mana tidak hanya terjadi di lingkungan rumah sakit, namun terjadi juga di banyak lingkungan lain.
Kemudian ada melaksanakan tugas sesuai jabatan yang diemban dengan optimal. Itu adalah bentuk kita sebagai ASN menghormati negara yang telah memilih kita sebagai aparatur sipil negara. Sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.